Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa memulai pembelajaran. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya yaitu Mas Afan. Silakan Mas Afan. Sebelum kita menginjak ke pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Heni Hadir. ya. Inas ada? Ada. Erna, Hadir. Wahyu, Hadir. Afan, Hadir. Rahma, Hadir. hadir semua ya, berarti alhamdulillah sehat semua ya hari ini karena semuanya masuk. Masih ingat anak-anak pembelajaran yang kita pelajari pada minggu lalu? Ya, atau Masih. tidak? Yang Masih. mengenai apa? Ayo. Bangun. Pada minggu kemarin kita itu mempelajari mengenai skala. Tapi di sini Ibu mempunyai beberapa alat peraga dan barang-barang yang pernah kita jumpai. Ini namanya apa anak-anak? Ada Balok. yang tahu? Ini Balok. adalah tempat Tempat apa? Jam tangan. Jam tangan. Ini mempunyai bentuk yaitu Balok. Mengapa kok disebut dengan balok? Karena ini terdiri dari atau mempunyai panjang, kemudian tinggi dan lebar. Kemudian ini adalah apa? Ada yang tahu? Ini adalah tempat kerupuk. Kita pernah menjumpai ya, pastinya. Pastinya kalau di rumah itu semuanya punya yang namanya tempat kerupuk. Ini adalah salah satu bangun ruang yang berbentuk apa? Lingkaran. Tabung. Oke. Ini adalah bangun ruang yang berbentuk tabung karena di sini mempunyai alas yang berbentuk lingkaran sebanyak 2 buah. Kemudian ada selimutnya yang berbentuk persegi panjang, ya. Kemudian di sini juga ada tempat pensil. Tempat pensil ini juga disebut dengan bangun ruang berbentuk balok. Mengapa gitu? Karena mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Jadi, pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai volume dari bangun ruang, yaitu ada balok, kubus, tabung, kerucut, prisma segitiga, 5 segi 4, dan lain sebagainya. Nanti kita akan mempelajari. Mengapa? Supaya kalian tahu bagaimana sih rumus-rumus dari beberapa bangun ruang yang akan kita pelajari. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan membentuk menjadi 3 kelompok, yaitu ada kelompok balok, ada kelompok kubus, dan ada kelompok kerucut. Di sini Ibu membawa beberapa contoh bangun ruang, yaitu antara lain ada kubus, kemudian ada balok, ada kerucut, dan ada tabung. Kan adalah contoh dari bangun ruang yaitu balok. Di sini memiliki beberapa komponen-komponen dari bangun ruang pada umumnya. Yang pertama yaitu sisi. Sisi adalah sebuah yang dibatasi suatu bangun. Untuk bangun ruang sendiri, sisi ini berbentuk bangun datar. Mana sih sisi? Ini adalah sisi dari. Sebelum kita mempelajari mengenai volume bangun ruang, kita akan mempelajari mengenai komponen-komponen dari bangun ruang. Pada umumnya, komponen-komponen dari bangun ruang yaitu ada sisi, rusuk, titik sudut, diagonal sisi, dan diagonal ruang. Sisi adalah sesuatu yang membatasi suatu bangun. Untuk bangun ruang sendiri, sisinya ini berbentuk adalah bangun datar bentuknya. Ini adalah sisinya. Yang saya arsir ini adalah sisi. Jadi, sisi dari yang bangun ruang yang Ibu contohkan ini adalah balok, sisinya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, sisi dari balok jumlahnya adalah 6 buah. Kemudian ada rusuk. Rusuk adalah pertemuan antara dua sisi berupa ruas garis. Jadi, ini adalah rusuk. Bisa jadi kalau rusuk itu disebut dengan kerangka.
Ini adalah rusuk. Kita hitung ya rusuk dari balok ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi rusuknya jumlahnya adalah 12 buah. Kemudian komponen selanjutnya yaitu titik sudut. Titik sudut sendiri pertemuan 3 rusuk atau lebih. Jadi bisa dikatakan kalau titik sudut adalah pojok-pojok dari bangun ruang. Ini adalah pertemuan dari 3 rusuk. Ada H ke E, kemudian ada F ke E, dan A ke E. Ini kan ada 3 rusuk lah. Pertemuan ini, satu titik ini yang dinamakan dengan titik sudut suatu bangun ruang. Kemudian ada diagonal sisi. Diagonal sisi adalah diagonal masing-masing sisi. Jadi letak dari diagonal sisi yaitu ini. Di sisinya ini adalah diagonal sisi. Dari A ke F, kemudian E ke B itu adalah diagonal sisi. Kemudian yang terakhir adalah diagonal ruang. Diagonal ruang sendiri adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik yang tidak sebidang. Jadi gini, diagonal ruang yaitu 2 titik yang tidak sebidang. E dengan C ini sebidang atau tidak? Tidak sebidang karena ini E di atas, kemudian C-nya di bawah. Jelas tidak sebidang. Jadi E dan C ini kalau kita hubungkan termasuk ke dalam diagonal ruang. Kemudian H ke B ini juga termasuk diagonal ruang karena ini letaknya tidak sebidang. Kemudian E ke B dan H ke C. Nah, ini kita arsir. Komponen yang ketiga yaitu adalah titik sudut. Titik sudut sendiri adalah pertemuan 3 rusuk atau lebih. Jadi bisa dikatakan kalau titik sudut adalah pojok-pojok dari bangun ruang. Ini adalah pertemuan dari 3 rusuk. Ada H ke E, kemudian ada F ke E, dan A ke E. Ini kan ada 3 rusuk lah. Pertemuan ini, satu titik ini yang dinamakan dengan titik sudut suatu bangun ruang. Kemudian ada diagonal sisi. Diagonal sisi adalah diagonal masing-masing sisi. Jadi letak dari diagonal sisi yaitu ini. Di sisinya ini adalah diagonal sisi. Dari A ke F, kemudian E ke B itu adalah diagonal sisi. Kemudian yang terakhir adalah diagonal ruang. Diagonal ruang sendiri adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik yang tidak sebidang. Jadi gini, diagonal ruang yaitu 2 titik yang tidak sebidang. E dengan C ini sebidang atau tidak? Tidak sebidang karena ini E di atas, kemudian C-nya di bawah. Jelas tidak sebidang. Jadi E dan C ini kalau kita hubungkan termasuk ke dalam diagonal ruang. Kemudian H ke B ini juga termasuk diagonal ruang karena ini letaknya tidak sebidang. Kemudian E ke B dan H ke C. Nah, ini kita arsir. Setelah kita mempelajari komponen-komponen dari bangun ruang, materi selanjutnya yaitu mengenai volume dari bangun ruang. Ada yang tahu volume itu apa? Volume adalah suatu kapasitas atau isi dari sebuah bangun ruang. Jadi, di dalamnya ini adalah salah satu contoh bangun ruang yaitu balok. Nah, di sini volumenya yang di dalamnya ini disebut dengan kapasitas atau volume yang dapat terisi penuh di dalamnya. Di sini Ibu mempunyai media yang bernama dengan jam formula. Jadi di sini adalah beberapa rumus dari bangun ruang yang Ibu kemas secara praktis dan kreatif yang di dalamnya terdapat beberapa rumus. Rumusnya yaitu sini ada contohnya yaitu rumus dari tabung.
tabung di sini, yaitu rumusnya pi r kuadrat dikali t. Cara atau penggunaan dari media ini sendiri yaitu dengan cara diputar. Jika kalian ingin mencari rumus kerucut, yaitu dicari rumus kerucutnya dengan cara diputar. Nah, ini adalah rumus kerucut, yaitu 1/3 dikali pi r kuadrat dikali t. Sudah paham mengenai dari volume bangun ruang ini? Sudah paham semuanya ya? Sekarang kita akan menyelesaikan salah satu contoh dari volume bangun ruang, yaitu tentang volume balok. Di sini Ibu mempunyai salah satu contoh untuk mencari volume bangun ruang. Volume bangun ruangnya yaitu adalah bangun ruang balok. Di sini balok terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Jadi volume dari balok sendiri rumusnya yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Kita cari ya di jam formulanya. Volume dari balok. Ini adalah rumus dari volume bangun ruang balok. Panjang dikali lebar dikali tinggi. Sekarang kita identifikasi dulu soalnya ini, yaitu sebuah bak mandi memiliki panjang 9 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 5 cm. Berapa volume bak mandi tersebut? Jadi langkah yang pertama yaitu kita identifikasi terlebih dahulu. Berapa panjang dari baloknya? Panjangnya yaitu 9 cm. Kita tulis di sini 9 cm. Kemudian memiliki lebar 7 cm. Kita tulis di sini juga. Dan yang terakhir mempunyai tinggi yaitu 5 cm. Tadi kita kan sudah mencari rumus dari volume balok tersebut di dalam jam formulanya, yaitu volume balok. Rumusnya yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Berarti panjangnya kita masukkan yaitu 9 cm dikali lebarnya yaitu 7 cm, kemudian dikali dengan tingginya yaitu 5 cm. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 315 cm kubik. Kenapa kok menggunakan kubik? Karena satuan dari volume sendiri adalah kubik. Berbeda lagi kalau dengan mencari luas dari bangun datar ini, dari sisi baloknya sendiri, itu satuannya yaitu kuadrat. Materi selanjutnya yaitu tentang bilangan kubik. Bilangan kubik adalah bilangan asli yang dipangkatkan 3. Bilangan-bilangan kubik ini apabila diakar pangkat 3 akan kembali menjadi bilangan asli. Contohnya yaitu di sini ada 5 pangkat 3 sama dengan 125. Jika 125 ini kita akarkan menjadi pangkat 3, yaitu hasilnya adalah 5. Jadi 5 ini adalah bilangan aslinya. Ini adalah contoh dari bilangan kubik, yaitu 5 pangkat 3 hasilnya yaitu 125. Dari materi mengenai volume bangun ruang dan bilangan kubik ini, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Kalau tidak, Ibu langsung akan membagi lembar kerja kelompok untuk kelompok masing-masing ya. Satu kelompok mendapat 2 lembar kerja. Di sini perintahnya ya. Kerjakan pertanyaan berikut dengan benar dan tepat. Jadi kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu buat di LK kelompok ini, dijawab dengan benar dan tepat. Kemudian didiskusikan dengan teman yang ada di kelompoknya masing-masing. Kemudian jangan lupa untuk berdoa. Di sini soalnya berjumlah 10 soal. Kemudian soal yang pertama mengenai volume balok, kemudian dan seterusnya. Nanti Ibu akan memberi waktu sebanyak 20 menit atau 15 ya, 15 menit aja dikerjakan untuk mencari rumus atau mengidentifikasinya, yaitu menggunakan media jam formula. Nanti kan tadi kan satu kelompok sudah diberikan ya, per satu kelompok itu mendapatkan 1 buah jam formula. Nanti Ibu akan bagi ya. Sekarang silakan dikerjakan dulu.
sudah selesai, saya ambil dulu ya. Kalau sudah selesai, ayo kita bahas jawaban yang pertama yaitu 240 cm kubik. Kemudian jawaban yang kedua yaitu 20,25 liter. Jawaban yang ketiga 5.557.375 cm kubik. Keempat yaitu 400 cm kubik. Kelima 3.234 cm kubik. Keenam yaitu 9 cm. Dan ketujuh adalah 1.200 cm kubik. Kedelapan adalah 1.884 cm kubik. 9 yaitu 2.035 cm kubik. Dan yang terakhir adalah 3 dm. Itu adalah jawaban-jawaban dari lembar kerja kelompok ini. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak mengenai pembahasan yang telah kita bahas hari ini? Nanti ibu di sini akan membuat kuis, yaitu kalian harus membuat pertanyaan. Nanti ibu akan membagikan kertas warna. Nanti kalian harus membuat pertanyaan mengenai volume bangun ruang. Nanti jika pertanyaan tersebut benar dan baik, ibu akan memberikan reward atau pertanyaan. Ini untuk minggu, untuk setelah istirahat ini ya, nanti dikerjakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kali ini telah usai. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, ibu akan bertanya, materi-materi apa yang telah kita pelajari pada hari ini, anak-anak? Yang pertama yaitu komponen-komponen dari bangun ruang. Komponen-komponen dari bangun ruang yaitu ada sisi, diagonal ruang, rusuk, titik sudut, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa yaitu volume dari beberapa bangun ruang. Volumenya yaitu ada volume dari tabung, volume 5/4, volume kubus, volume kerucut, volume balok, volume tabung, dan lain sebagainya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kali ini telah usai. Cukup sekian dari ibu. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Tetap semangat ya. Jangan lupa PR-nya dikerjakan halaman 56 di LKS-nya masing-masing. Sekian pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.